Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hafiz. Di sini ingin sedikit menjabarkan materi mengenai ekonomi manajerial. Di sini saya membawa judul tentang analisis ekonomi manajerial dalam dinamika permintaan, penawaran dan keseimbangan pasar pada industri tepung terigu. Sebelum kita masuk di sini kita bawa studi kasus Bogasari. Kita pakai PT Bogasari Formil sebagai studi kasusnya. Sebelumnya kita penjabaran materi dulu tentang ekonomi manajerial. Nah, ekonomi manajerial itu apa sih? Ekonomi manajerial itu bisa diartikan sebagai penggabungan antara ilmu ekonomi dengan praktik bisnis dengan tujuan itu untuk membantu manajer dalam mengambil keputusan untuk membuat keputusan yang praktis, efisien, terus juga rasional, tentunya untuk membantu pertumbuhan dari perusahaan. Nah, di ekonomi manajerial sendiri itu ada ruang lingkupnya, ada 3 ruang lingkup. Di sini adalah analisis permintaan, produksi dan biaya, dan penetapan harga. Untuk analisis permintaan itu bisa diartikan untuk memahami kebutuhan konsumen, dan produksi dan biaya itu untuk mengelola sumber daya secara efisien, dan penetapan harga itu adalah agar produk mampu bersaing di pasaran. Nah, materi kedua adalah permintaan dan penawaran. Permintaan itu bisa diartikan sebagai jumlah barang atau jasa yang ingin dibeli konsumen, atau permintaan itu dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti harga barang, pendapatan masyarakat, selera konsumen, harga barang lain, dan jumlah penduduk dan ekspektasi di masa depan. Ada juga penawaran yang bisa diartikan adalah jumlah barang yang ingin dijual produsen. Penawaran ini dipengaruhi oleh harga barang, biaya produksi, teknologi, jumlah produsen, serta kebijakan pemerintah seperti pajak dan subsidi. Materi selanjutnya itu mengenai keseimbangan pasar, di mana masih terhubung dengan materi sebelumnya. Keseimbangan pasar itu bisa diartikan ketika jumlah permintaan atau demand sama dengan jumlah penawaran atau supply. Pada suatu tingkat harga tertentu, pada kondisi ini tidak ada tekanan perubahan harga karena pasar berada dalam keadaan stabil. Jika harga berada di atas harga keseimbangan, maka akan terjadi kelebihan barang atau surplus karena penawaran lebih besar daripada permintaan. Sebaliknya, jika harga berada di bawah harga keseimbangan, akan terjadi kekurangan barang atau shortage karena permintaan lebih besar daripada penawaran. Keseimbangan pasar ini bisa diartikan sebagai keseimbangan antara permintaan dan penawaran itu 50-50 atau seimbang atau nilainya sama, maka terjadi keseimbangan penawaran. Dari materi sebelumnya, dari 3 materi sebelumnya antara ruang lingkup ekonomi manajerial, permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar itu di skala teorinya dan di skala praktiknya adalah forecasting, atau adalah proses untuk memprediksi kondisi atau permintaan di masa depan berdasarkan data dan informasi yang tersedia saat ini maupun di masa lalu. Tujuannya itu agar perusahaan dapat menentukan jumlah produksi yang tepat sehingga tidak terjadi kelebihan atau kekurangan barang. Di forecasting ini ada 2 metode yang bisa dipakai, antara lain adalah metode kualitatif, yaitu peramalan berdasarkan pendapat, pengalaman, atau intuisi para ahli. Metode ini biasa digunakan ketika data historis terbatas atau kondisi pasar sulit diprediksi. Sedangkan di metode kedua adalah metode kuantitatif. Ini bisa diartikan sebagai peramalan yang menggunakan data, angka, dan perhitungan statistik. Contohnya adalah time series yang menganalisis pola data dari waktu ke waktu, serta regresi yang melihat hubungan antara variabel seperti harga pendapatan dan permintaan. Nah, secara praktiknya di forecasting ini dilakukan di pabrik Bogasari Cibitung Flour Mill setiap 1 minggu sekali. Antara lain itu kita melakukan meeting RTP yang dimana dihadiri oleh 3 departemen utama, antara lain produksi, marketing, dan juga PPC. Produksi sebagai penggelar produksi yang melakukan produksi, PPC yang melakukan planning, dan marketing yang akan menyiapkan data penawaran yang dibutuhkan. Nah, untuk metode yang dipakai di pabrik Bogasari itu menggunakan metode kuantitatif atau time series. Kita melakukan analisis year to year atau YOY, atau M2M atau month to month, untuk melihat apa yang terjadi di masa lampau untuk melakukan menjadi acuan atau benchmark yang akan kita lakukan di hari saat ini atau hari ini. Oke. Selanjutnya adalah pengaruh geopolitik. Di sini tentu kalau kita bicara ekonomi, kita juga dipengaruhi oleh geopolitik ya, atau politik internasional ataupun politik nasional. Di sini kondisi geopolitik global seperti konflik antara Amerika Serikat dan Iran
dapat berdampak langsung pada perekonomian. Ketegangan ini mendorong kenaikan harga minyak dunia karena terganggunya pasokan energi. Dampaknya biaya produksi dan distribusi di Indonesia ikut meningkat sehingga harga barang ikut naik. Nah, di contoh kasusnya di sini kita pakai satu contoh kasus yang mencakup 3 materi antara lain ruang lingkup ekonomi, analisis permintaan dan penawaran, dan keseimbangan pasar. Dimana di materi pertama ini kita bisa baca di CNBC Indonesia yang di blog di sini ada tahun 2024 konsumsi di tepung terigu melonjak cukup signifikan menjadi 7,41 juta metrik ton, setara gandum 9,5 metrik ton atau tumbuh 8,04% dibanding tahun sebelumnya. Dari sini dari artikel di tahun sebelumnya menjadi analisis manajer untuk di tahun 2025 atau menjadi acuan untuk melakukan keputusan ekspansi atau penaikan kapasitas di pabrik Bogasari di Tangerang hingga 500 metrik ton. Untuk apa? Untuk memenuhi permintaan penawaran yang terjadi kenaikan di tahun sebelumnya di 2024 agar terjadi keseimbangan pasar. Nah, kesimpulannya itu dari analisis permintaan terdapat penawaran yang meningkat. Nah, dari penawaran meningkat kita buat decision untuk pemenuhan penawaran tersebut agar terjadi keseimbangan pasar dan menjaga stabilitas harga dari tepung terigu itu sendiri. Nah, selanjutnya ini adalah studi kasus dari geopolitik yang terjadi di Iran dan Amerika saat ini, di mana di artikel ini kita bisa baca harga plastik melonjak 60%. Pakar Upper ungkap dampak konflik Timur Tengah dan ancaman pada industri FMCG. Dan kita tahu di kemasan 1 kg produk si Bogasari itu menggunakan plastik. Tentunya dengan kenaikan harga plastik melonjak sampai 60% itu mempengaruhi nilai harga pokok dari tepung terigu sendiri. Dan di kasus selanjutnya ini adalah harga BBM solar atau bensin, dan bensin global terus naik sampai awal April 2026. Dan kita bisa lihat di data berikutnya adalah mayoritas pengiriman atau distribusi produk Bogasari itu 48,22% itu menggunakan baltruk. Tentunya dengan kenaikan harga solar ini mempengaruhi distribusi tepung terigu ke customer dari pabrik Bogasari Cibitung. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.